Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Kalau yang nggak sehat nanti berobat. Yang baik semoga semakin baik. Yang mau belum makan nanti setelah pulang ke rumah langsung makan. Oke? Makannya, enak ya bedanya. Tapi rendang. Ya enak kalian. Nasi. Walaupun mulut kalian ikan nasi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Walaupun mulut kalian ikan nasi, mudah-mudahan kalian mendapatkan jodoh nanti yang bisa memberikan kalian makan makanan yang mewah seperti rendang, pizza. Jadi doakan yang baik mengampun kalian. Oke, setelah untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama Islam yang bawa pimpin langsung berdoa dalam hati dan berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena sedang azan, jadi kita tidak usah melanjutkan lagu surah dulu ya. Kita masuk pembelajaran saja. Belum ya hadir semua ini? Berapa orang hadir? Tiga. Ya pulang ya. Kalau bisa bilang sama dia kau pilih mana, sekolah atau jaga kolam gitu. Sabar dulu. Baik, speaker ya. Siapa yang kasih pakai speaker ini? Siapa yang biasa pakai stiker ini? Sini Pak. Sini Pak. Enggak boleh kita tuh bilang. Yang mana sekali Bapak? Tadi kan yang mana ini? Menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-ciri teks iklan. 1. Informatif. 2. Oke. Kita kembali ke materi sebelumnya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa bahasa Indonesia sebelumnya. Setelah tanda-tanda baca, apa yang kita pelajari kemarin? Apa? Baru ini kita belajar surat elektronika. Malam itu
Kuat suaranya Nam. Oke, malam kita sudah membuat surat. Salah satunya itu surat resmi. Kemarin Bapak sudah ajari bagaimana cara pembuatan surat. Selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya surat elektronik. Buka bukunya Bahasa Indonesia halaman 5. Bahasa Indonesia halaman 5. Buka bukunya Reza, Naufal, Fajar, Ibran, Sipa, Airil. Buka. Tidak ada alasan untuk itu. Halaman 5. Bagi yang tinggal bukunya, besok-besok tinggalkan lagi. Kalau sering-sering tinggal, bentar lagi kepala kalian lumayan kalian tinggalkan itu. Buka bukunya. Halaman 5. Halaman 5. Buka buku kalian halaman 5. Siapa yang tinggal bukunya, besok tinggalkan lagi. Terus tinggalkan. Terakhir nanti undang-undang tinggal tutup kamu. Oke. Surat elektronik. Satu orang bacakan dulu itu surat elektronik itu. Baca. Elektronik atau surel atau email adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Surat elektronik adalah bentuk pesan tertulis yang dikirim dan diterima melalui internet. Surat ini dapat berbentuk gambar, lempiran, dan dipakai elemen lainnya. Oke, sampai. Reza, berikut ini sambung. Buat jauh suara menang. Kamu gini pandang pendengar sini. 1. Alamat surat pengiriman dan penerima. Surat elektronik memiliki alamat surat pengiriman dan penerima yang harus dibedakan. 2. Bagus. Kamu nanti 3, sudut aja. Subjek atau topik pesta memberikan gambaran singkat tentang isi surat elektronik. Silakan kamu. Yes. Isi pesan menyampaikan informasi, permintaan atau pesan anda. Terima kasih. Surat elektronik disebut juga sebagai surel. Surel adalah singkatan dari surat elektronik, di mana biasanya surat elektronik ini dibuat di dalam ataupun dikirimkan dalam bentuk file, dikirim melalui ada yang namanya email, misalnya itu Gmail, misalnya email, ataupun bisa juga dari Gmail Yahoo. Tapi ingat Bapak, Yahoo ini sudah nggak dipakai lagi sekarang dan memang sudah berhenti produksi ataupun kantornya sudah berhenti. Itu Yahoo, rame-ramenya Yahoo itu sekitaran akhir 2010-an sama sampai pertengahan 2010-an. Mulai dari kira-kira 2008 kan, 2007-2008 sampai 2015-16. Itu dia yang ramai Yahoo ini. Jadi Bapak ada video pembelajaran tentang surat elektronik, silakan diperhatikan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang surat elektronik. Surat elektronik atau surat yang merupakan sarana kirim mengirim surat pada media digital seperti telepon pintar, komputer, tablet, atau laptop melalui jaringan internet. Dengan surat elektronik, kita bisa mengirim pesan dengan menyertakan beberapa dokumen seperti teks, foto, atau gambar. Fungsi surat elektronik: 1. Mengirim dan membalas pesan dengan mudah. 2. Mengirim pesan dengan dapat melampirkan teks, gambar, audio, dan video. 3. Memenuhi salah satu syarat pendaftaran di segala website. 4. Sebagai identitas pemilik.
5. Sebagai media komunikasi secara tertulis yang murah, mudah, dan cepat. Langkah menulis surat elektronik. 1. Bukalah. Langkah dalam menulis surat elektronik. Ini biasanya mengenang, makanya Bapak usahakan pakai proyektor kalian belajarnya. Karena ini kalian kan tak boleh bawa HP ataupun ruang komputer kita belum ada. Jadi makanya Bapak buat kalian pakai proyektor supaya kalian bisa bagaimana sih nonton langsung bagaimana dia cara tutorial penulisan dari surat elektronik ini. Website mail pada komputermu. Pastikan komputermu terhubung dengan jaringan internet. Buka website email pada komputermu ataupun laptopmu. Dan bayangkan aja dulu ini mak belum ada barang cuma kalian kan. Nah, pastikan komputer kita ataupun laptop kita itu terhubung dengan yang namanya jaringan ataupun baik dia dari modem ataupun dari hotspot ataupun dari wifi. Kemudian yang kedua, 2. Klik tombol tulis pada bagian kiri atas website mail. setelah kau buka aplikasi Gmail di laptopmu, kalian lihat di bagian sisi sebelah kiri atas ada dia gambar icon pulpen ini atau pensil ya kan, pulpen ini kan pulpen dengan tulisan di sampingnya itu ada tulis. Kurang jelas apa ya? Tiga, tulislah alamat surat bagian kiri atas website mail. Kurang jelas memang apanya tulisannya kan, tinggal apa lah. 3. Tulislah alamat. Yang ketiga, tulislah alamat surat elektronik tersebut dari penerima di kolom penerima. Jadi itu kurang jelas ya. Surat elektronik penerima di kolom penerima. 4. Tambahan subjek. Subjek berisi keterangan surat elektronik atau topik yang akan dibicarakan dengan penerima. Nah, tambahkan subjek. Nah inilah, kan kemarin kita udah mengisi surat itu. Subjek ini adalah, kalian lihat buku kalian halaman 4 bahasa Indonesia. Itu dia, Assalamualaikum dengan hormat sehubungan dengan akan diadakan cara pelepasan siswa. Nah, itulah dia inang subjeknya itu. Sehubungan, mulai dari sehubungan sampai dengan ditentukan. Itulah dia subjek ataupun topik yang akan dibicarakan dengan si penerima. Jadi setelah kalian buat tadi siapa penerimanya, sudah kalian ketikkan, kemudian langkah keempat kalian tuliskanlah situ, kalian ketikkan apa sih dia isi yang mau kalian masukkan di dalam surat tersebut. Kalau contohnya misalnya kita buat di buku halaman 4, yaitu tentang surat undangan pelepasan siswa. Kalau misalnya mau ulang tahun kalian, ini misalnya kalian mau ulang tahun, kalian kirim file email ini sama kawan kalian, mungkin melalui dari bantuan kakak kalian, abang kalian, atau tetangga. Kalian kirimkan melalui Gmail surat ini, jangan kau tidur tipa. Oke, disinilah saya mengundang kawan-kawan sekalian untuk menghadiri acara ulang tahun saya. Nah, akan saya adakan di rumah saya yang beralamat di Jalan Sultan Tolikara Mulia. Berapa di Minang? Alat itu ada di sana itu. Sudah uangnya? Mau apa nasi ini? Apa nak? Buka ini.
Sebelah ada kapal namanya, sebelah dulu. Kalau nanti ini panas sebabnya sama kalian. 2 menit. Sebelah jadi kalau kita, biar lebih lama. Oh, ada kalian ada tuh ada itu tentang kali dia. Oke, gimana? Dalam subjek tersebut kalian tuliskanlah perihal apa sih? Ini jawaban kedua. Apa masalah kalian bukan? Hah? Yang kedua aja kau inang belakang, tiga inang. Kalau nama inang apa? Ani. Mana yang benar? Ya, Andi Munaro nama Mina. Jadi kita nama orang tua begitu. Iya, nama kedua aja dulu nama. Dan nggak panas sekali waktu sama gitu. Panas bapak apa itu tadi? Apa kamu? Jadi siapa yang nama Mina? Andi. Bila Andi. Aku dua Mina ya. Bila namanya. Aku dua aja Mina. Bila. Kasih dulu abang pergi ke apa? Kau kenal iskanya? Kenapa kau? Bapak yang lihat kalian tahu. Sama kelas sendiri nggak kompak. Berapa lah kalian? Bapak bukan mau sombong. Waktu SD, bapak mau duduk di mana pun bebas itu. Bapak mau duduk samping perempuan, bapak kasih. Disuruh bapak duduk samping perempuan, masalah. Satu baris itu pun perempuan semua dari bawah. Laki-laki nggak masalah. Mau laki-laki semua bapak nggak masalah. Makanya bapak heran, kalian siswa sekarang ini apa namanya bersih-bersihnya itu orang yang itu lagi duduk di coba terus itu ada kok makanya bapak heran sama kalian sekarang sama kawan sekilas saja nggak akrab masih masalahnya bapak duduk sama kawan-kawan bapak udah ya walaupun kami ada masalah kami nggak mau bawa di situ jauh di dalam kelas. Itulah mungkin perbedaan siswa yang dulu sama sekarang. Jadi sekiranya, sebentar dulu. Jadi sekiranya disuruh gurunya pun tahu sih dulu kami sudah di situ. Karena kami, mau kita sudah. Oke, kita lanjut. Lima, tulislah pesan yang akan dikirim. Kamu dapat melampirkan teks, gambar, audio, dan video. Ini kalian paham. Tulislah pesan yang akan dikirim. Kamu dapat melampirkan teks, gambar, audio, dan juga video. Mana tahu, kau mau tunjukkan situ bagaimana sih? Kan kadang, dalam kalian sudah ada mencetak undangan misalnya. Taruhlah kalian ulang tahun. Kalian sudah ada mencetak undangan. Undangan ini dia bentuknya kertas sudah dicetak, tapi siapa kamu taruh nanti bawa sinoman kamu. Jadi kalian foto, kalian di situ. Inilah dia undanganku, tapi aku kasih melalui gambar ini ya. Tapi aku ketik lagi di atas ini apanya, isinya semua kembali. Tapi inilah covernya. Undangan kan biasa ada covernya Mang. Yang di depan itu namanya cover undangan dia. Di depan itu biasanya kalau undangan apa kan undangan pesta biasanya ketika taruhlah Andi and Ani. Bapak nggak bilang nama bapak ya, bapak cuma ingin surat kan bapak nggak tahu nama orang tua maaf kalau terjadi. Banyak nama orang Andi, makanya bapak bilang. Biasanya itu kan ada cover itu. Jadi kalian foto kan cover undangan ulang tahun kalian ini, yang depan ini. Kemudian tadi pertama udah kalian tuliskan teksnya, baru kalian ketikkan kembali. Ini ya, kalian sama covernya bilang itu, nggak masalah bisa.
Lanjut. 6. Klik tombol kiri pada bagian bawah layar website mail. Kalau mau ngirim ya, apa? Nggak ngerti. Ya memang kalian nggak ngerti, tapi kalian harus tetap mempelajari ya, supaya kalian nanti nggak terkejut walaupun Dibikin file penulisan. iya dikasih tuh Dimas paling dari penerimanya ya. Biar kamu tahu mau kemana kau kirim. Jadi kalau kau kirim aja nggak ada email tujuannya, terus sama siapa masuk surat itu? Mau sama siapa masuk suratnya? Harus dibuat itu dia. Demikian penjelasan tentang surat elektronik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Next kita menonton next. Hari Sabtu lah nanti. Silakan ini. Surat elektronik atau yang lebih dikenal dengan email adalah salah satu bentuk komunikasi digital yang memungkinkan pengguna bisa melalui jaringan komputer. Surat elektronik memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan dengan cepat dan presisi. Serta dapat melampirkan file atau dokumen sebagai nama. Dalam media digital yang sama, email akan menjadi alat komunikasi yang sangat penting. Menggantikan berbagai informasi seperti surat. Pengguna lainnya termasuk membuat akses dan menonton. Sekarang yang ngatur bapak atau kalian? Kalau kalian yang ngatur, kalian dah guru di sini, bapak situ belajar. Mau? Mau? Kalau nggak masalah, kalau kalian gurunya kalian sini duduk, bapak situ apa? Belajar. Mau? Kalau nggak mau, dengarkan. Ustaz kalian. Kasih yang tidak kalian. Selanjutnya fungsi surat elektronik. 1. Fungsi surat elektronik. Apa fungsi surat elektronik? Satu orang baca yang di depan itu. Silakan. Lu tunjuk tangan kan lu bikin. Baca, sabar. Gak ada situ dan enggak. Guru, keluarga, satu orang lagi. Tiga. Baru itu nanti yang belakang itu. Atau seperti sekolah. Nabila. Nampak punya dari belakang? Nah, makanya bagus. Kalau itu masih bagus sama kamu. Komunikasi secara profesional atau resmi dengan bahasa yang sopan. Oke. Lanjut. Setelah dia fungsi surat elektronik. Fungsi surat elektronik yang pertama adalah dapat mengirim pesan kepada teman, guru, atau keluarga. Yang kedua, fungsi surat elektronik yang kedua yaitu dapat berbagi informasi atau Kabar kue itu kue. fungsi elektronik yang terakhir adalah dapat berkomunikasi secara profesional atau resmi dengan menggunakan bahasa yang keuntungan menggunakan email. Silakan, siapa yang mau baca? Satu-satu dah. Gantian dulu. Kau kasih kalian kau. Manusia kan? Kalau manusia belajar kayak gitu cuma. Kalau manusia belajar, dia bagus dulu. Maaf cakapnya, monyet yang kayak gitu. Enggak. Monyet biasanya di ini dia. Ini tanggal 5. Haus kamu. Gantian dulu. Itu dulu dah ke sana. Saya bacakan satu. Yang pertama itu keuntungan dari menggunakan email. Benar. Surel saat kita
kan enter ataupun kirim, mudah-mudahan nggak sampai 1 menit surat tersebut sudah sampai. Baik kamu mengirimnya dari Banda Aceh di Papua New Guinea sana, mudah-mudahan tidak sampai 1 menit itu surat sudah sampai di Gmail orang tersebut. Pak, kalau kirim uang itu dari M-Banking. Dari M-Banking juga sama. Kalian tahu gimana yang M-Banking ini? Ini permainan digital ini sebenarnya dia main data dia semua. Jadi sebenarnya bukan uang yang dikirim itu, datanya itu dikirim. Misalnya, ini kan Bapak mau transfer sama kalian misalnya aja beri kalian beruang. Bukan bawa kasih hasil. Adalah Bapak mau mengirim uang kepada orang tua kita. Kan Bapak beli dagangan orang tuanya. Tapi Bapak ini belinya secara online. Kamu sih coba jalan di tempat taruh babas. Ya. Oke mang katanya. Kirim berapa semua biayanya ya? Bilang, oke mang katanya. 5 menit kemudian orang tua si pangirim, mang biayanya segini. Taruhlah 50.000 untuk makanannya, 15.000 untuk upah pengantarnya. Oke, totalnya 5.000. Oke. Jadi nomor rekeningnya. Kalau masukkan nomor rekening itu ke dalam rekening Bapak ketikkan 65.000, Bapak tekan kirim, Bapak masukkan PIN, itu Bapak sudah transfer sebanyak 65.000 ke rekening dari orang tua si Pak. Jadi Bapak itu bukan uangnya Bapak apa? Bapak kirim ke mana? 1:10. 12 menit lagi. Jadi yang Bapak kirimkan itu data dari email itu. Data dari M-Banking Bapak kepada M-Banking omaknya si Pak. Sama seperti email ini. Dia tuliskan, kalau kalian tahu pesan WhatsApp, kirim ke itu kalian, ketika enter langsung kirim. Tapi dengan kunci ada sinyal ataupun jaringan. Yang kedua, siapa lagi? Lihat namanya. Kau dulu nang, nggak pernah Bapak dengar suaramu. Coba dulu. Dengan kau lihat lagi suara ini nang. Coba dulu nang. Tidak perlu memberi kertas dan perangko. Ya benar. Perangko ini apa dia nang? Oh, apa namanya? Bagian dari surat dia. Bagian dari surat. Jadi biasanya ditempel di situ. Ditempel di situ biasanya. Kemudian yang lain, siapa lagi? Kita dulu. Kau dulu. Ya. Yang ketiga, ini. Bisa dikirim kapan saja dan dari mana saja selama ada internet. Ya, pas. Kalau di dalam film bilangnya Jawa adalah kunci, tapi di dalam pengiriman surat ini adalah internet adalah kunci. Kalian tahu filmnya kan, Jawa adalah kunci. Kalau ini bukan Jawa, tapi internet adalah kunci. Kalian belum dapat tip saya, sorry. Kemudian selanjutnya ini dulu, Gibran dulu. Kau udah tadi. Gibran, baca. Pilihnya. Ini bacanya bukan file, tapi file. Bisa mengirim file seperti dokumen atau video. Seperti yang Bapak bilang tadi, kau fotokan sampul undangan itu, kau gantungkan di situ dia di surat elektronik itu bisa. Dan dia akan tahu bagaimana sampul dari undangan yang sudah kau cetak. Tapi karena kau terkendala waktu, mungkin jauh dan biaya, waktu melalui email dia. Kemudian selanjutnya yang terakhir, sudah yang lain dulu. Kau udah tadi, kau dulu. Coba kita tahu, baca. Terakhir. Ya yang ini. Ya, ini adalah salah satu keuntungan paling besar dalam kita membuat surat elektronik. Ini pulang kan? Berarti kalau Bapak Lewat 10 pulang.
Ya. Ini, tahu apa ini? Kertas. Kertas ini menjadi salah satu masalah di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Sampah ya memang ini tidak separah dari plastik, tapi saat kita mengirim surat melalui Gmail, kita membantu mengurangi sampah yang dari bekas-bekas surat. Kalau kalian tahu yang kadang ada yang nggak hadir, dia kasih surat, dia kasih sama guru, dititipkan, dibaca gurunya. Oke, selesai dimasukkannya data yang absen, izin atau sakit atau apa, dia buang. Boleh yang bukunya kayak Korea ini nih, sampai bertumpuk. Jika sudah bertumpuk itu apa namanya? Kalau udah bertumpuk surat itu di mejanya, udah selesai masanya, apa namanya itu? Sarung kan sampah. Nah itulah dia. Salah satu keunggulan dari surat ini, surat elektronik adalah kita membantu mengurangi sampah. Itu dia sampah kertas. Selanjutnya. Kita sampai kepada 5. 2. Tidak perlu membeli kertas dan belangko. 3. Bisa dikirim kapan saja dan dari mana saja selama ada internet. 4. Bisa verify seperti foto, dokumen, atau video. 5. Ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas. Selanjutnya struktur surat elektronik. 1. Alamat penerima. 2. Subjek. 3. Salam pembuka. 4. Isi surat. 5. Penutup. Dan yang terakhir ke-6 nama pengirim. Jadi Tadi kita udah bahas dia di video pertama itu tentang struktur surat elektronik. Pertama dia alamat penerima dengan alamat email tujuan. Misalnya Bapak mau mengirim email untuk Sinopal. Bapak masukkanlah alamat penerima itu, yaitu emailnya Sinopal. Contohnya naupal@gmail.com. Kemudian subjeknya Bapak buatlah dia, jadi isi suratnya seperti ini. Surat undangan ulang tahun. Seperti ya Bapak isi, nantinya Bapak buat permintaan maaf ataupun atas tidak kehadiran. Maaf, saya tidak bisa mengirimkan surat undangan ini secara real langsung ke tangan saudara, tapi saya mengirimkan surat ini melalui Gmail ataupun surat elektronik melalui Gmail. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka yaitu sapaan awal di dalam surat tersebut seperti hello Nopal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nopal, ini saya Muhammad Rifki, bla 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 bla. Nah, kemudian isi suratnya, pesan yang ingin disampaikan. Gimana kalau bilang gimana? Kalian yang memang mau tidur dari awal. Jadi mau kalian gimana mau menjelaskan? Habis suara bapak, nggak kalian hargai, makanya malas bapak. Inang bapak yang berubah gaya belajar ini. Malam bapak semangat, tapi kalian nggak semangat, mau bapak. Makanya bapak ini bawa santai. Kamu bapak lihat kalian sebenarnya. Iya, saya bapak udah bagus lihat kalian dari kemarin itu. Tapi gimana lah? Karena kepentingan juga. Ya, kalian lebih jahat sebenarnya daripada bapak. Kalian yang lebih jahat dari bapak. Gimana kalian tak jahat bapak? Bapak tanya kalian. Kalian sebenarnya yang jahat. Nah, bapak udah semangat mengajar semalam. Bapak udah teriak-teriak. Kalian bukan selalu dari cowok-cowok. Ada cewek-cewek ini pun banyak. Nah, buktinya ada banyak yang garis dong. Banyak yang ditempel mukanya di meja. Kalian bilang bapak yang jahat, sebenarnya nah, kalian yang jahat. Bapak nggak jahat, bapak ya. Apa? Itulah
inilah, nah kalian lihat nih gimana pembelajarannya. Kalian sesuaikan. Bapak udah menyesuaikan sama kalian, ternyata bisa yang kalian minta Bapak kabulkan, kalian minta yang lain. Jadi makanya Bapak bilang, dikasih hati minta tunjang. Kalian bilang lagi Bapak yang jahat, kalian yang jahat dah. Ya kalian minta tunjang. Kalau bisa disepak, udah kusepakan kalian satu-satu. Kalau bisa disepak, kusepak kalian satu-satu. Bapak nggak mau kayak gitu. Bapak nggak mau kayak gitu. Kenapa Bapak nggak mau kayak gitu? Bapak nggak mau menguturkan Bapak sama kelakuan-kelakuan kalian yang apa? Yang biadab. Biar kapok, kenapa sekali. Iya, Bapak tahu biar kapok. Tapi Bapak tahu fungsi Bapak di sini sebagai apa. Kalau kita di luar, mungkin boleh. Bapak tahu kita sedang dalam proses belajar mengajar dan Bapak tidak mau menciptakan lingkungan belajar yang kalian itu benar-benar tertekan. Tapi nyatanya kalian nggak tertekan, kalian semena-mena. Tidaklah ada orang belajar dia punya gaya-gaya monyet. Iya, kemudian dibilangnya lagi Bapak yang jahat. Dari segi mana Bapak yang jahat? Sebenarnya Manginang, kalau bisa mengeluh, kita dulu, kita belum pulang. Kalau bisa bawa mengeluh, bawa udah keluh kali ini. Tapi gimana? Bapak hargai Pak Hasanuddin, kepala sekolah. Bapak hargai guru kamu Bapak, wali kelas kalian, dan Bapak hargai kalian. Kalau Bapak serius, Bapak nggak bercanda. Dan bahkan sudah Bapak bilang seperti kemarin, Bapak kasihkan itu. Jika Bapak dapat rezeki lagi nanti memberikan kisan dan pesan pengalaman Bapak, ya alhamdulillah saya mendapatkan kelas. Ya memang kenyataannya itu lagi nyata di lapangan. Bapak tak orang baik. Bapak orangnya biasa-biasa aja. Bapak orangnya biasa-biasa aja. Saking biasa-biasanya lah Bapak. Bapak udah mau membagus-bagusnya lagi. Katanya itu. Bapak nggak tahu siapa. Yalah. Dia buat lagi dia cosplay babi. Dia cosplay babi. Bapak nggak tahu siapa orangnya. Bapak langsung itu dulu. Kalau netes bilang musang dua pak, kalau Bapak bilang babi dua kaki. Ada di kelas ini babi dua kaki. Ada. Ya, Bapak nggak tahu siapa orangnya. Pokoknya ada di kelas ini babi dua kaki. Ya, ada. Itu nggak ada suaranya. Itulah namanya orang yang urat malunya udah putus dan mungkin di rumah dia nggak diajari sama orang tuanya. Yang ataupun orang tuanya nggak peduli sama dia, Bapak nggak tahu. Nah, itu aja itu. Biasanya orang-orang kayak gitu kalau suka lihat kan orang tua yang di sekolah itu. Tapi orang tuanya nggak tahu gimana sih biar ada penanganannya di sekolah. Itu dulu. Kalian yang buat ini panjang ceritanya. Tadi Bapak bagus-bagus ngajar. Kalian kecil-kecil. Kecil kalau mau. Kecil-kecil dan laku. Aku dengan Pak aku pulang dari sini. Dari sekolah kalian ini. Bisa Bapak mengajari kalian sini sampai dengan 4. Tidak masalah. Tidak masalah kalian itu. Aku jujur aja dengan 4-nya Bapak pulang dari sekolah. 3:15 Bapak keluar dari itu. Gimana? Kalian mau belajar sampai jam segitu? Biar Bapak layani. Bapak mau belajar sampai jam segitu tidak masalah. Kalian mau belajar sampai jam segitu? Mau pulang? Boleh pulang, besok jangan masuk lagi. Ya. Besok Bapak kayaknya masuk lagi kah? Habis istirahat pertama atau istirahat kedua? Kalau mau pulang kalau yang sekarang mah silakan pulang, tapi besok jangan masuk sama Bapak. Dan seterusnya pun, kalau Bapak meninggal, Bapak tak mau kali terima kalian di ruangan ini. Nah, saya mau belajar aja.
Dan Bapak punya rencana, udah Bapak buat jadwal Bapak, nanti Bapak ada buat pembelajaran kalian sambil menonton. Nonton video atau apa. Silakan. Kalau siapa mau pulang, silakan pulang. Tapi jangan pernah masuk sama Bapak sampai selesai Bapak dari sini. 23 Agustus. Siapa yang mau pulang? Angkat tangannya. Bapak persilakan. Siapa yang mau pulang, angkat tangannya. Kan angkat dulu. Pak, saya mau pulang. Silakan. Buka pintunya, tutup balik. Tapi jangan pernah masuk lagi sama Bapak sampai Bapak selesai di ruangan ini. 23. Kan yang terakhir hari ini. 22 atau 23 itulah. 22 atau 23. Kalian yang buat itu kalian nikmatilah. Kalian nikmatilah yang lama itu pulang. Yang gak lama pulang kalian. Itu udah lidah. Jangan samakan Bapak sama ibu lidah. Jangan samakan Bapak sama ibu lidah. Ibu lidah Bapak-Bapak. Bapak tidak tahu itu urusan kalian yang menilainya. Yang penting Bapak kerjakan tugas Bapak. Jadi Bapak pun tidak ada kali yang masuk tugas kalian. Selesai besok, gosok masuk ke selesai tak masalah. Ada begini sama Bapak kan? Jangan begini sama Bapak ini. Mau kalian tidak kenal Bapak udah tulis ini tak masalah. Bapak pun selesai Bapak jalan-jalan. Kalian panggil pun itu Bapak kenal kalian. Jamin. Dan satu kalian ke IPT sana, kalian cari Bapak, belum tentu Bapak tidak kalian. Ya. Bapak juga sini, kalau di luar. Jadi jangan Bapak ingat sekali di luar. Dan Bapak pun tidak ada kali saya masuk ke sekali. Hanya saja Bapak ada kewajiban dan memang Bapak sudah bikin bergerak melalui DPL Bapak sama Bapak Kepala. Rasanya Bapak dititipkan oleh kampus Bapak di sini untuk melaksanakan 10 pertemuan pembelajaran di sekolah ini. Bapak dan semua kawan-kawan Bapak sebenarnya tidak terlalu berharap untuk masuk di kelas kalian masing-masing. Tapi hanya saja kita terikat kontrak dan memang kita sedang melaksanakan program kita. Kamu bisa minta? Sekiranya minggu depan nggak masuk lagi Bapak sini, nggak masalah kalau itu. Ya kalian yang ingat, sama ibu ini dah mungkin kalian nggak bisa itu. Bisa kalian ketawa-ketawa. Nggak bisa Bapak kalian bisa kayak gitu. Bapak maklumi, Bapak juga pernah di posisi kalian. Dan Bapak juga dulu waktu SD pernah masuk dia guru PPL. SD Bapak pernah masuk guru PPL, SMP Bapak pernah masuk guru PPL, dan SMA pun Bapak pernah masuk guru PPL di kelas Bapak. Dan Bapak seperti itu. Mudah-mudahan Bapak masih berusaha untuk mengajar mereka. Memang Bapak tidur, tapi Bapak nggak sampai tidur di ruangan itu. Itulah kalian. Tengok, ada di dalam tengok pati baik. Boleh lagi suara-suara lagi tidak terdengar. Kalau bisa rekam, kirim ke WA Bapak. Besok masuk Bapak bawa putar di sini. Kirimkan kan? Boleh suara-suara lagi itu lagi. Biar terdengar. Tidak masalah. Dan dua jadi kalau kalian dua itu dua. Kalau mau kalian dua itu dua. Jawab bilang mana? Kalian hargai Bapak. Bapak ini kalian. Bapak anggap kalian sebagai manusia. Janganlah buat kita lakukan kalian kayak binatang. Bapak udah berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata bodoh, tolol, bajingan, kurang. Bapak udah berusaha mengeluarkan kata-kata itu di kelas kalian ini. Tapi Bapak nampak 2-3 orang ada tulisan masing-masing. Karena yang diperhatikan sama ayat kalian di rumah. Hah? Bapak yakin biasanya orang-orang yang itu dia nggak
diperhatikan di rumah, makanya dia nyari perhatian di luar. Bapak yakin itu? Memang bapak alami. Kalau bapak dulu ada kayak gitu, Kristi. Sekolah emang ada capek. Bikin balik pagi meja lemburi. Dan kami lihat lebih jauh ke rumahnya. Dan memang dia anak dia. Sekolah dan pintu kasih kau makan. Bikin main-main kau ingat pulang. Dia nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Kan ada guru di situ kan. Lagi istirahat, dia pikir balik depan guru itu kan. Satu. Itu lagi istirahat, lagi pembelajaran. Tapi di depan guru dia satu kayak gitu. Apalagi maksudnya itu kalau nggak sakit. Ya, maksudnya memang ya. Bapak nggak mau menyakiti hati kalian, tapi bapak katakan sama kalian, kalian tersinggung. Kalian itu kebanyakan ngomong. Which otaknya, bapak cuma bisa sama kalian mungkin 40% dari 100%. Kalian di kelas 6, kalian kelas 4 mengerjakan tugas dibanding anak kelas 4 sama kelas 3. Harusnya kalian kelas 6 kalian lebih cepat. Berarti apa? Berarti kalian udah ketinggalan sama anak kelas 3 sama anak kelas 4. Baik kelamannya. Kemarin bapak cuma kasih soal menganalisis 2 gambar yang PKN itu. Tapi kalian siapnya itu lebih dari setengah jam. 40 menit ada. Hanya 2. Kan bapak kasih 5. Bapak rasa 2 pembelajaran tak cukup. Bapak rasa 2 pembelajaran sama kalian dari 5 gambar itu gak cukup.